Sobat Pemasyarakatan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di podcast Pemasyarakatan, ruang bincang inspiratif seputar pembinaan di LPKA kelas 2 Yogyakarta. Hari ini kita akan membahas salah satu topik yang cukup menarik. Kali ini kita kedatangan tamu dari Kanwil Jenpas DIY bersama Kabid Pembinaan Bapak Cipto Edy. Hari ini kita akan membahas terkait salah satu hal yang penting, yaitu program pembinaan untuk anak binaan di LPKA kelas 2 Yogyakarta. Seperti yang kita tahu, anak-anak yang sedang menjalani masa pembinaan di LPKA kelas 2 Yogyakarta ini tidak hanya sebagai pengawasan, tapi juga ada membutuhkan pendampingan yang tepat agar mereka setelah keluar dari sini akan kembali ke masyarakat dengan lebih baik. Apalagi dengan adanya UU Pemasyarakatan terbaru, Bapak, pendekatan pembinaan ini menjadi lebih pada keadilan restoratif, pendidikan dan pengembangan potensi anak. Nah, hari ini bersama kita Bapak Cipto Edy akan sedikit membahas terkait pembinaan khususnya di LPKA kelas 2 Jakarta, Bapak. Bagaimana program pembinaan di sini, kemudian fokus tujuan utamanya apa, juga harapan ke depannya. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Cipto Edy. Bagaimana kabarnya hari ini, Bapak? Alhamdulillah baik, sehat. Ya, alhamdulillah Bapak. Jadi, dari kacamata Bapak sendiri, bagaimana menurut Bapak program pembinaan yang telah berjalan di LPKA kelas 2 Yogyakarta ini? Boleh disampaikan? Baik, terima kasih Mbak. Saya dari kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, terkait dengan tugas dan fungsi dari kantor wilayah sendiri, itu kan menjadi pembina dari UPT, baik itu dari Rutan, dari LPKA, dari Lapas maupun dari Bapas. Nah, terkait pembinaan yang tadi disinggung oleh Mbak, bahwasanya betul untuk saat ini dengan adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan, itu anak menjadi concern, ya, terutama untuk pembinaan anak. Hampir sama dengan pembinaan dewasa sebetulnya. Namun ada beberapa hal yang menarik di pembinaan anak sendiri. Nah, untuk pembinaan ada pembinaan kepribadian, ada pembinaan kemandirian. Sama, anak juga harus melalui pembinaan kepribadian maupun pembinaan kemandirian. Nah, kita mungkin flashback sebentar terkait dengan tujuan dari kemasyarakatan itu sendiri adalah reintegrasi sosial, ya. Jadi reintegrasi sosial adalah pemulihan kembali hubungan hidup, penghidupan dan kehidupan. Ini kita harus tahu dulu, hidup itu apa? Hidup itu antara manusia dengan Tuhannya, ya. Jadi bagaimana mengembalikan, memulihkan hubungan antara anak ini dengan nanti Tuhannya. Artinya ada intervensi di situ, intervensi pembinaan kepribadian, dan gitu. Kemudian untuk kehidupan, ya, hubungan antara anak dengan orang tua, anak dengan keluarga, anak dengan masyarakat. Nah, bagaimana intervensinya? Pakai intervensi bagaimana hubungan itu terjadi kembali, yaitu hubungan pembinaan kepribadian. Kemudian yang terakhir yaitu penghidupan. Ya, kalau anak mungkin belum, ya, sampai karena penghidupan itu bagaimana nanti seseorang yang keluar dari lembaga pemasyarakatan itu mencari kehidupannya untuk berkelanjutan menjalankan hidupnya di masyarakat dan di keluarga. Nah, terkait dengan pembinaan yang ada di LPKA ini sudah cukup bagus, ya. Di sini juga kita lihat, ya, ada rumah konseling. Nah, artinya ada pendampingan di situ. Karena anak, ya namanya anak kan perlu pendampingan, baik itu di pra-adjudikasi, adjudikasi maupun post-adjudikasi. Nah, ketika anak berhadapan dengan hukum, artinya harus ada pendampingan, ya, pendampingan oleh PK Bapas dalam menjalankan proses peradilannya. Nah, harapannya sih semakin sedikit isi di LPKA itu berarti sukses di PK-nya dalam hal apa, diversi, kan begitu. Nah, kebetulan saat ini hunian di LPKA hanya 27,
ya. Artinya mudah-mudahan ini bisa nanti diperjuangkan terus oleh PK Bapas untuk supaya ada restoratif justice, lebih banyak alternatif pemidanaan, ya. Itu yang didorong. Nah, kebetulan di sini cuma 27. Mudah-mudahan ini sukses ya PK Bapas dalam hal pendampingan anak berhadapan dengan hukum untuk restoratif justice-nya. Kemudian untuk adjudikasinya sendiri, ya, prosesnya pembinaan di LPKA ini. Kita lihat ya, ketika kita masuk ke dalam LPKA ini ada rumah-rumah ya, rumah-rumah konseling. Nah, artinya pendampingan. Ketika dia menjalankan pidana pun harus masih ada pendampingan dari keluarga, orang tua, ya. Nah, ini juga harus LPKA banyak-banyak berkolaborasi, karena untuk menyelesaikan masalah kemasyarakatan itu tidak bisa diselesaikan sendiri, harus berkolaborasi dengan stakeholder yang lain, dengan APH yang lain dalam rangka untuk menjalankan pembinaan terhadap anak binaan di LPKA. Nah, saya yakin di LPKA ini sudah banyak kemitraan ya yang mencoba untuk saling membantu menyukseskan pembinaan terhadap anak. Karena anak ini kan harapan bangsa. Ya, ketika dia berhadapan dengan hukum, pembinaan yang dilakukan di LPKA ya betul-betul pembinaan yang bisa merubah dia, bisa memberikan pemahaman kepada anak supaya anak ini menjadi anak yang baik ketika nanti setelah selesai menjalankan pidananya. Kemudian setelah nanti mungkin banyak juga ya, saya lihat di sini ada tempat-tempat keterampilan ya, tempat-tempat pendidikan, latihan-latihan kayak gamelan ya. Ini kan menjaga mendorong kearifan lokal ya, anak-anak diajarkan kesenian ya, mungkin dengan kesenian bisa memotivasi perubahan sikap dia ya, sebagai terapi dia ya untuk mencapai atau merubah sikapnya, menyadari perbuatannya kan gitu, untuk nanti menjadi anak yang bisa menjadi kebanggaan keluarga ya, harapan bangsa dan negara. Kemudian nanti setelah dia menjalankan reintegrasinya di luar ya juga sama ya, akan selalu dibimbing, diawasi oleh PK-PK Bapas ya, sehingga dia tetap menjalankan kehidupannya ya, menjadi anak-anak yang baik di masyarakat dan di keluarga. Mungkin itu sementara. Luar biasa sekali, Bapak. Terima kasih atas insight yang telah diberikan, Bapak. Tadi sempat disinggung terkait keintegrasi sosial ya, Bapak ya. Betul. Mungkin terakhir dari Kanwil, apa ada harapan Pak ke depannya terkait sinergi antara pemerintah juga masyarakat yang kaitannya dengan reintegrasi anak binaan di sini? Baik, terkait dengan reintegrasi kan memang tadi sebagai tujuan dari kemasyarakatan itu sendiri ya. Reintegrasi itu juga keberhasilan pembinaan ya anak itu ada 3 faktor. Yang pertama itu ya petugasnya, yang kedua anak binaannya sendiri, yang ketiga adalah masyarakat. Nah, bagaimana petugas itu melakukan pembinaan yang baik ya terhadap anak sesuai dengan minat bakatnya. Kan setelah dia diputuskan ada asesmen ya terkait dengan asesmen kebutuhan, minat bakatnya dan risiko. Nah, apa yang menjadi minat dari anak-anak itu? Kemudian petugas itu hanya memfasilitasi, memberikan latihan-latihan, kan gitu ya. Kemudian untuk anak binaan sendiri ya, dia harus aktif ya. Di Undang-Undang 22 pasal 10 tahun 2022 itu dijelaskan untuk hak bersyaratnya ya, reintegrasi sosial itu harus memenuhi 3 syarat pokok. Yang pertama yaitu berkelakuan baik. Berkelakuan baik itu parameternya apa? Parameternya adalah tidak tercatat dalam buku register F. Nah, kemudian aktif mengikuti program pembinaan ya di LPKA. Parameternya apa? Adalah SPP A, B mungkin nanti ya, sistem penilaian anak binaan kan begitu. Kemudian yang ketiga adalah menunjukkan penurunan tingkat risiko ya melalui asesmen. Ya, ada instrumen ISPN, nanti mungkin bukan narapidana tapi PAB mungkin ya. Kemudian melalui asesmen-asesmen yang lain. Nah, 3 syarat ini harus terpenuhi. Ya, jadi makanya bagaimana anak binaan itu betul-betul bisa memenuhi syarat itu, 3 syarat itu melalui pembinaan oleh petugas. Nah, masyarakat itu sendiri sebenarnya masyarakat itu mendukung
masyarakat ini bisa saja keluarga sebagai penjamin orang tua kan. Orang tua juga harus siap nanti untuk untuk reintegrasi sosial, harus disiapkan orang tua bisa menjamin. Nah, ketika menjamin bagaimana? Bukan hanya menjamin, tapi mampu membantu petugas untuk membimbing dan mengawasi supaya anaknya nanti ketika menjalankan reintegrasi sosial tidak melakukan pelanggaran lagi. Itu mungkin ya harapannya ya ada sinergitas antara kantor wilayah, kemudian UPT LPKA dengan stakeholder yang lain di sekitarnya yang bisa mendukung ya. Pemerintah setempat juga harus mendukung ya, ketika nanti si anak ini menjalankan reintegrasi sosial, masyarakat, pemerintah daerah juga harus bisa membantu juga ya, membantu untuk membimbing juga ya sebagai pokmas lipas yang ada. Oke, demikian jawabannya. Baik, terima kasih Bapak. Luar biasa sekali perbincangan singkat kita pada hari ini. Semoga dari topik yang kita bahas terkait pembinaan anak di LPKA kelas 2 DKI dapat membuka wawasan bagi masyarakat yang menonton podcast ini terkait pembinaan di LPKA kelas 2 Yogyakarta. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Cipto Edi dari Kanwil Dijenpas DIY. Sampai jumpa di podcast pemasyarakatan selanjutnya. Sekian dari saya, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.